Nah, oke. Selamat datang. Aku buka dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Wah, teman-teman. Selamat datang di kelas game design. Nah, kelas game design ini bakalan jadi kelas teman-teman itu membuat sebuah game. Intinya nanti teman-teman bakalan jadi seorang game design atau sebagai developer profesional di tingkat junior. Nah, gimana caranya biar jadi tingkat junior? Nanti kita bakal ngulas pelan-pelan. Pertama-tama aku mau kenalan dulu. Perkenalkan, nama kakak atau sir, boleh panggil Kak Dimas. Aku ini lulusan dari sebuah politeknik yang ada di Jakarta. Itu jurusannya kebetulan game developer. Nah, terus kebetulan nih, aku juga sebagai game design di sebuah project ya, sebuah project indie game sama teman-teman kampusku. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman pengen cek buat portfolioku atau pengen nyoba-nyoba nih game-game buatanku, nanti aku bisa sharing-sharing. Nah, sebelum itu aku pengen kenalan nih sama teman-teman yang udah hadir di sini. Aku mau kenalan sama Aklan dulu nih. Boleh? Wih, gak apa-apa. Kenalan dulu. Boleh? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama, warahmatullahi wabarakatuh. nama saya Akan Habibie Nurmansyah. Hmm? Eh, saya Sekolah? tinggal di Makassar, Oh, NTI Jalan Mangga 2, Mangga Dua. Oh, di Makassar itu zona waktunya jam berapa, Aklan? Kalau sekarang? jam 2. Jam 2. Oh, berarti perbedaannya 1 jam ya? Kalau di sini itu pukul 1. Oke, sip. Oke, Aklan, aku mau nanya-nanya dikit nih. Kenapa sih Aklan suka sama main game? Suka main game? Iya, Iya, game apa aja kira-kira? eh, Game Roblox. apa? Apa? Roblox. Roblox. Game apa tuh? Map di apa biasanya? Kayak 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 pokoknya game-game populer di game Roblox. populer. Berarti yang manjat gunung sama itu ikut main. Oh, ada Kalau game yang yang cat gunung tidak. gunung tidak. Kalau misalnya Obi Games, terus sama yang peta-peta. Kalau Nah, Obi kadang. Obi kadang. Wih, keren nih. Oke, nanti kita lebih fokus pakai Roblox Studio. Nah, lebih enak nih buat ngejelasinnya kalau misalnya Aklan sudah terbiasa sama yang namanya gameplay yang ada di Roblox. Nah, kebetulan nih. Wih, keren. Terus aku mau nanya nih, Aklan. eh Kenapa sih tertarik buat bikin game? Apa yang memicu Aklan pengen nih bikin game? Kalau aku dulu bikin game karena dulu itu aku kan jarang keluar rumah karena aku eh, temannya sedikit dulu waktu sekolah. Jadinya aku mendalami desain untuk membuat game. Jadi aku dari hobi main game, tiba-tiba ada kuliah yang jurusan game. Nah, aku masuk. Jadi aku lebih tertarik tuh bikin game. Kalau Aklan gimana? Nggak apa-apa. Tahu. Kurang tahu ya? Oke, gak apa-apa. Nanti kita bangun. Kenapa Akwan pengen bikin game dari si Roblox Studio ini? Nanti aku bakalan pandu nih, biar dapat tujuannya. Siapa tahu dapat cuan dan juga Akwan di masa yang akan datang bakalan jadi seorang developer nih. Wih, keren tuh namanya, developer. Akwan seorang developer. Wih, nanti Akwan bisa bikin map dan juga bisa dipublish nih, bisa dimainin sama teman-teman yang lain. Gitu. Gimana? Oke? Oke, Oke, mantap. Aku mau ke Altair. Halo Altair, aku manggilnya gimana ya? Altair Boleh? aja. Apa? Altair. Altair Altair. aja. Oke. Altair, boleh kenalan nama lengkap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Waalaikumsalam. aku Altair Pradiraga Krisnanda, tinggal di Banten. Di Banten, di mana tuh? Soalnya aku Di orang Tangerang. Pamulang maksudnya. Di Pamulang. Di Wah, Pamulang, deket. Aku di ini, di daerah Balaraja. Deket tuh. Balaraja. Heeh. Di Citraraya. Kalau lewat Pamulang. Nanti dia ke South City ke arah BSD. Tuh. Berarti Temenku, dekat ya. dekat. Pamulang ya. Nah,
di Pamulang itu aku punya temen di Universitas Pamulang tuh. Dia bolak-balik dari tempatku. Nah, lumayan deket nih. Oke, sama kayak yang tadi, Alter. Kenapa suka main game? Karena apa nih? Kayak biar kita bisa ngendaliin Ngendaliin? ngendaliin apa ya? Mm-mm. Ngendaliin tangan gitu loh. Ngendaliin. Oh, Kayak seru mungkin. gitu. Heeh. Mungkin maksud Alter tuh karena seru ya gameplaynya jadinya tangannya gesit. Gitu nggak sih? Seru gitu. Heeh. Nah, oke. Altair, game apa sih yang disukai sama Altair? Minecraft. Minecraft. Keren nih, ada user Minecraft. Nah, pernah main di Roblox nggak? Enggak, Belum ya? Nah, kebetulan belum. Roblox itu mirip kayak Minecraft. Nanti aku bakal pandu nih buat Altair sama Aklan ke depannya gimana nih biar seru buat bikin si objek atau game ya. Oke, terus Altair ke depannya pengen jadi apa ketika udah jadi developer? Pengen buat game apa? Kira Macem-macem lah. macem-macem ya. Oke, gak apa-apa. Kita nanti pelan-pelan aja buat pembelajarannya. Kalau misalnya nanti Aklan sama Altair ada kebingungan cara pakai aplikasinya, terus gimana nih step by stepnya, itu nanti boleh tanya ke aku selama sesi pembelajaran atau boleh di luar sesi pembelajaran. Oke? Aman ya? Teman. Sip. Oke, teman-teman. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, teman-teman pernah ikut course lain gak di Algonova sebelumnya? Ada yang pernah? Kenapa? Udah pernah ikut course lain belum? Course Course lain lain itu, apa? misal Tahu, eh, tahu, iya, iya. desain game. Hah? Pernah. Pernah, aku Pernah? Pernah, pernah. Pernah, pernah. Di apa? Matematika kah? matematika. Matematika, Aklan. Altair di? Aku belum tahu. Di game juga sih. Di desain? Pernah ke desain gitu? Oh, Scratch Junior Scratch aku. Junior. Oh, pembelajaran Scratch ya. Nah, Scratch itu hampir mirip nih buat bikin game sedikitnya. Nah, kalau menurutku Scratch. Nah, Scratch itu kan visual coding, bener gak? Udah pernah nyoba ya visual coding ya? Berarti Udah. pakai Scratch. Nah, kebetulan di Roblox itu atau nanti nih aplikasi game yang bakalan kita pakai nih untuk desain atau developer itu pakai coding yang benar-benar ngetik. Tapi nanti aku pandunya berdasarkan logika yang ada. Nah, nanti Altair boleh salin kodenya. Jadi kita nggak dari nol, tapi kita harus paham aja buat teori si codingnya, implementasinya. Karena kita masih tahap belajar. Nanti kalau udah tahap ke junior senior itu baru tuh mulai ngoding sendiri. Oke, tanpa basa-basi, aku mau ngasih info dulu nih, info-info dulu tentang si kelas yang ada di sini. Nah, kita ke sini dulu. Nah, oke teman-teman. Udah pada tahu kan kalau di Algonova itu ada yang namanya AlgoCoin dan AlgoCoin itu bisa ditukarkan ke macam-macam item yang ada di sini. Ada di toko. Nah, biasanya di sini di toko itu selain Robux bisa juga beli ini nih. eh, di Scratch, permainan kayak Scratch. Terus ada stiker, ada Oh, Robux. stiker udah punya aku. Udah punya? Udah. Ah, keren-keren. Nah, terus di sini ada pantau terus. Aku nggak tahu ini bakalan Robux lagi atau nanti item keren lainnya. Mungkin aja bisa saldo ya. Aku nggak tahu. Tapi nanti selama pembelajaran ke depannya, nanti pelan-pelan aja aku bakalan pandu nih. Gimana caranya buat game yang seru, gimana caranya buat bikin sebuah mekanik game, satu, terus membuat world building, itu yang kedua. Nanti yang ketiga kita caranya nge-publish si gamenya ini. Nah, penasaran kan? Oke. Sebelum itu, kita bakalan berbicara tentang si altcoin. Nih, altcoin itu ada banyak pencapaiannya. Contohnya kayak tadi, teman-teman aku udah ngasih 10 altcoin dengan catatan teman-teman sudah hadir tepat waktu atau tidak terlambat nih 5 menit. Tadi kan ada yang udah join di 12:45, ada yang 12:50 tuh. Nah, itu
terhitungnya tidak terlambat atau tepat waktu. Nah, nanti aku lah bisa masukin nih algo koinnya, aku tambahkan langsung. Nanti dia ada muncul di akun teman-teman di sini di saldo. Nah, terus selain itu banyak nih buat dapat-dapatnya dari mulai mempelajari ini nih, menyelesaikan project dari sebuah lesson. Project lesson tuh yang ini. Aku kasih lihat ya. Project lesson. Project lesson tuh yang ini. Kalau teman-teman ke kursus ya, di setiap kursusnya ini kalau diklik dilibas habis nih dari mulai sini sampai ke sini itu dapat algo koin 20. Biasanya ini nggak selalu soal kalau di akun Algonova tuh. Biasanya nggak selalu soal, tapi ada handbook, terus ada buku panduan di dalamnya ya. Jadi teman-teman kalau misalnya malas nih buat buka video pembelajaran atau misalnya video rekaman kita hari ini, boleh tuh dicek aja di manual booknya di sini. Nanti misalkan ada yang mau ditanyakan di luar pembelajaran bisa chat ke aku. Nah, nomor aku yang di WA Group tuh yang aku ngechat juga ke nomor parents kalian. Nah, itu nanti boleh tuh tanya-tanya seputar materi, boleh seputar em, apa namanya cara pakai si aplikasi developer kita. Nah, itu nanti boleh tuh dari mulai teori terus Kak ini kembang ini gimana ya? Kak, aku mau konsultasi nih. Kira-kira map aku atau misalnya building yang aku buat itu ada tambahan gak kira-kira? Nah, itu boleh tuh disampaikan ke aku. Pelan-pelan aja, guys. Kita di sini. Ah, oke. Sudah ada Didi. Wait, tadi aku lihat. Halo, wait teman-teman. Nah, kita satu lagi sudah hadir. Wait, halo untuk Didi. Apakah suara kakak ada? Ada, Kak. Ada. Wih, oke Didi. Aku kenalan ulang ya. Karena kelasnya udah sudah mulai. Gak apa-apa ya. Aku kenalan ulang. Perkenalkan Didi, nama aku Kak Dimas. Nah, aku kebetulan di sini sebagai tutor game designer. Nah, terus latar belakang pendidikan aku atau profesi aku selain sebagai tutor, aku juga sebagai game developer sekaligus lulusan dari developer game. Nah, jadi ada kampus nih, kampus di Jakarta yang ada jurusan game developernya. Oke, nama kampusnya itu Politeknik Negeri Media Kreatif. Dia di Jakarta Selatan. Oke, itu Didi boleh manggil aku Kak Dimas, boleh juga panggil aku Mister Dimas, jadi bebas. Oke, terus aku mau kenalan nih sama Didi, boleh? Boleh Boleh. diperkenalkan namanya? Eh, Nama aku Didi, aku umur 10 tahun. Hah? Aku sekolah di SD Tarakanita 1 Jakarta. Jakarta. Tarakanita Jakarta. Kayaknya aku pernah lewatin tuh pas aku mau berangkat dari kampus. Nah, terus aku mau nanya-nanya nih sedikit nih. Didi, suka main game nggak? Suka Suka. Game apa tuh? Kalau boleh tahu. Roblox. Roblox. Selain Roblox ada Nggak ada. yang Ada sih, cuman ah, game-game yang kecil-kecil gitu nggak apa-apa. Nah, namanya. itu game offline. Cooking Mama atau misalnya game yang Tetris, main nggak? Apa tuh? Gitu, Kukiran Kingdom. Cookie Rank Kingdom. Uh, keren nih. Oke, terus aku mau nanya lagi nih. Kalau misalnya dikasih kesempatan buat bikin game sendiri, Didi pengen bikin game kayak gimana? Game kayak game survive gitu. Survival. Oh, genre survival nih. Wah, keren banget nih. Aku tahu banget tuh tentang genre-genre survival atau genre-genre yang dalam game. Oke, thank you Didi. Salam kenal ya. Nah, oke. Kita balik ke pengumuman karena sudah lengkap nih siswanya untuk hari ini. Jadi di kelas aku total siswanya itu kalian 3 orang. Nah, terus aku ada sedikit beberapa pengumuman sebelum kita mulai. Oh ya, by the way, sama kayak yang teman-teman yang lain, Didi pernah ikut les di Algonova juga nggak sebelumnya? Belum Enggak. ya? Baru pertama kali ya? Oke, ini aku bakalan pandu nih buat Didi yang pertama kali khusus di Algonova. Jadi, Algonova itu ada yang namanya Algo Coin. Nah, Algo Coin itu
nanti bisa diperoleh dari apa aja? Biasanya dari kegiatan-kegiatan kita nih, setiap pertemuan. Misalkan aku lagi materi, terus aku ngelempar pertanyaan atau misalnya minta pendapat teman-teman, kira-kira ada tambahan nggak dari materi aku menurut teman-teman? Misalkan Didi, Altair, atau misalnya sama Aklan punya pendapat lain, Kak. Kalau misalnya bikin game OB itu harusnya seperti ini, Kak, gitu. Nah, dari situ aja bisa dapat itu poin. Nah, poinnya ini nih. Berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Nanti teman-teman si saldonya ini yang ada di sini nih. Di akun Algonova. Wait, aku keluar dulu ke kursusnya. Dia ada di sini nih, di toko. Dan saldonya ini. Nah, saldo teman-teman nanti naik nih per poin, per pertemuan, dikumpul-kumpulin nanti bisa sampai 1.000, 2.000, kan lumayan ya. Terus bisa ditukarkan nantinya di bawah sini. Nah, terus ada pengumuman lain, nanti si ini isinya bukan hanya Robux, tapi ada item tertentu, tapi masih rahasia gitu. Terus di Algonova juga ada apa lagi, Kak? Di Algonova tuh kita sistemnya pelan-pelan jika ada pengajaran. Terus aku mau ngasih tahu buat teman-teman, nanti kan teman-teman masuk nih di pertemuan yang sekarang. Bentar, aku refresh ya. Nah, nanti kan ada yang kayak gini nih, misal merah, terus yang hijau. Hijau artinya teman-teman hadir atau sudah buka akun Algonovanya yang sampai ke halaman ini. Ya, Iya, oke. Akun sudah dibuka untuk akun Algonovanya? sabar. Santai, slow, pelan-pelan kita. Oke, aku tunggu. Nah, terus misalkan teman-teman misal ada salah satu berhalangan hadir, ya kan, di pertemuan kita mungkin di lesson 2 atau lesson berikutnya gitu, itu nanti boleh kabarkan ke aku, nanti dari aku didata nih ke operasional, nanti teman-teman baru aku kasih nomor admin, admin atau CS buat dikasih pembelajaran pengganti di hari teman-teman absen gitu. Misal eh Kak Dimas gitu nggak hadir di pertemuan keempat, berarti nanti laporan ke tutor, ya kan? Laporan ke tutor, terus nanti dari tutor bakalan ngarahin buat chat admin. Nanti dari chat admin teman-teman boleh hubungin. Cara hubunginnya itu nanti aku kasih tahu gimana. Nah, nanti disampaikan aja Miss lesson ke berapa, lesson ke sekian. Dan nanti dari admin bakal nge-track tuh. Dikasihlah pembelajaran pengganti di minggu sebelum lesson kita. Misal lesson kita kan di hari Minggu ya. Minggu jam 1. Selalu jam 1 ya. Nah, misalkan di tanggal 18 salah satu dari kita nggak bisa hadir atau izin. Nah, berarti dari akun Algonovanya atau dari admin Algonova bakalan nge-reschedule sebelum pertemuan berikutnya. Seperti itu biasanya. Atau bisa aja setelah pertemuan kita ada kelas pengganti dari Gonovanya. Nah, itu teman-teman bisa konsul. Pengen di hari apa? Bisa nggak? Di jam 4 Kak untuk kelas penggantinya gitu ke admin Algonova. Seperti itu. Nanti dinego-nego aja. Kalau misalnya teman-teman ada yang nggak bisa nih di pukul sekian-sekian pas kelas pengganti. Nah, nanti boleh tuh konsul ke aku kalau misalnya masih bingung. Seperti itu. Jadi, anggap aku itu buat penanggung jawab kalian kalau misalnya ada apa-apa dari mulai akun, cara pembelajaran, terus bagaimana cara proses kita mendesain game itu sendiri. Oke? Paham ya, teman-teman? Aman ya? Paham. Oke, thank you responnya. Coba aku res. Oh, masih belum bisa ya? Oke, teman-teman. Kak, Ah, ya, gimana? Kak, Kak, tidak bisa login. Tidak bisa login. Boleh share screen. Boleh share screen. Nah, ini Didi sama Alter udah bisa nih. Masuknya malah ke akun, masuknya malah ke akun 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 apa matematika. tuh? Sebentar ya, coba Ke WhatsApp dulu. Ke WhatsApp ke dulu. halaman kelas, coba. Nah, Nah, saya telah membaca, saya telah membaca. Tombol konfirmasi. Dah. Nah, itu Aklan klik profilnya
itu profil di kanan tuh yang bacaan Aklan. Nah, keluar, klik keluar. Ini. Heeh. Nah, terus Aklan login pakai akun yang game bisa. Udah dikasih belum Login sama yang admin atau belum? akalnya tidak bisa. Udah Udah. dikasih ke Oh, enggak. Aku mau nanya ke Aklan. Aklan, akun game design kan berbeda ya sama akun yang matematika. Itu Aklan, nama akun game desainnya tahu nggak? Udah dikasih admin belum? Udah Kak, cuman Oh, nggak bisa login. nggak bisa login. Ini Oh, sebentar. Aku cek ya. Wait, Kak, wait. Aku cek punyanya Aklan. Oh, ini username-nya. Bentar, aku kirim ke ini Aklan. Ke nomor parents-nya. Nomor salah. parents Aklan. Ini username-nya. Terus yang ini passwordnya. Wait. Astaga. Ah, Dah, sudah aku kirim. Yang atas itu username-nya, yang bawah passwordnya. ya, terima kasih Kak. Nah, sudah bisa. Wait. Nah, sudah masuk ya? Game Ya, design. Nah, nice. Oke. Berarti aku tutup ya. Thank you untuk share screen-nya. Terus aku mau lanjut ke materi kita. Oke, itu tadi sedikit ya, info sedikit gimana nanti kita ke depannya bakalan ngapain aja nih. Kita bakal ngapain aja? Banyak teman-teman. Kalau misalnya dilihat nih level-levelnya ya, ada di kursus ini. Tuh, banyak. Sampai kita hari graduate atau hari kelulusan kita. Nah, tuh. Jadi, sebelum itu, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, aku juga mau ngasih tahu info sesuatu bahwa nanti kan di tanggal 18 hari Minggu ya, di tanggal 18 hari Minggu ada Isra Mi'raj, teman-teman. Nah, terus dari Algonova ngasih saran nih, kelas mau tetap berlangsung di tanggal 18 atau di reschedule. Di reschedule tuh maksudnya gimana, Kak? Di reschedule tuh kayak gini. Misal di tanggal sekian, tanggal 18 nggak bisa nih, teman-teman. Aku pengennya tetap libur deh, ikutin yang Algo Nova, nggak apa-apa. Berarti sebelum tanggal 25, lesson ketiga, lesson 2 itu bisa kita geser di hari Rabu. Bisa aja di jam 1 juga nih di hari Rabu. Atau, atau bisa kita laksanakan di tanggal 14. Jadi sebelum Isra Mi'raj kita udah kelas di lesson 2. Nah, gimana? Paham? Mau ditanyakan? Buat kelas reschedule atau mau yang ini? Aduh, mana ya? Bingung nggak? Nggak apa-apa. Nanti buat pengambilan kelasnya itu voting sistemnya. Sistemnya voting di grup. Jadi nggak hari ini. Nanti aku kirim votingnya itu di jam 7 malam. Nanti jam 7 malam hari ini. Nah, batas buat votingnya sampai besok malam. Nah, jadi teman-teman bisa konsul dulu nih ke orang tua atau teman-teman boleh ngobrol-ngobrol dulu nih kira-kira ada acara apa aja nih di tanggal yang aku voting itu. Gitu, teman-teman. Jadi, kalau mau tetap kelasnya sesuai jadwal di tanggal 18 ya, nggak apa-apa, bisa. Bisa aja. Jadi aku tetap konfirmasi nih ke teman-teman buat disampaikan ke tim operasional karena dari tim operasional meminta kita untuk voting mau libur, ambil libur di tanggal 18 atau tetap berjalan kursusnya di tanggal 18. Tapi kita kursusnya 90 menit, teman-teman. Tenang aja. Dari jam 1 sampai jam 2:30 atau 90 menit. Nah, setiap pembelajaran gitu setiap minggu. Jadi nggak bakalan buru-buru tuh. Jadi kita kalau misalnya untuk tatap muka seperti ini, itu untuk pengalaman materi, praktik-praktik. Tapi kalau misalnya nanti ketika ada tugas atau ada kelas praktik di luar jam pembelajaran, itu teman-teman boleh coba, terus boleh hubungin aku kalau misalnya kesulitan. Seperti itu. Paham? Ada yang mau ditanya nggak? Ada yang mau ditanya nggak? Aku. Paham? Altair paham? Em, jadi kita bikinnya tuh gimana kayak bikin Roblox gitu. Iya.
Nanti aku ajarin pas masuk materi. Kita teori dulu, oke? Oke. Kita teori dulu. Yang pengumuman aku tadi, teman-teman paham nggak? Buat kelas reschedule atau libur tadi, paham? Atau bingung Paham. nih? Kalau bingung, nggak apa-apa, ditanya aja. Kak, boleh diulang gitu infonya? Nah, nggak apa-apa. Gak usah malu, teman-teman. Oke, kalau gitu, itu yang aku sampaikan ya ke teman-teman. Infonya, nanti boleh disampaikan juga ke orang tua kalau misalnya ini kok ada voting gitu, untuk apa? Jadi kita ada libur Isra Mi'raj, seperti itu. Wait, tadi ada yang chat dari parents. Sebentar ya, teman-teman. Aku balas pesan dari parents dulu. Oke. Oke, kita masuk ke materi dulu. Oke, kita hari ini kelas persiapan sebelum kita praktik-praktik di tanggal 18 atau di hari lesson kedua. Jadi ini kan ada level nih. Per level itu disebutnya materi atau pertemuan. Oke, aku ulangin. Per nomor ini disebutnya itu adalah pertemuan kita. Pertemuan satu disebutnya lesson satu. Nih, aku kasih catatan. Nih, aku ketik aja deh biar gampang. Lesson satu. Nah, jadi kalau misalnya melihat ini, melihat ada level-level nih, sampai banyak nih. Tut, ke bawah. Nah, itu tuh disebutnya pertemuan pertama atau lesson satu materi satu. Nah, oke. Kita pelan-pelan nih belajar tentang si platform Algonovanya dulu. Nah, terus, guys, aku mau nanya, ada yang udah download atau ada yang belum download Roblox Studio? Apakah ada di sini? Aku Atau belum. belum? Boleh alter di download dulu. Tahu nggak cara downloadnya? Enggak. Udah, sudah. Oke, Aklan udah download? Sudah. Udah. Mantap. Didi sudah download? Belum. Belum. Oke, aku pandu ya. Aku pandu. Nih, aku share screen deh. Jadi, teman-teman, buat downloadnya, nih, aku share screen lagi nih. Buat downloadnya, teman-teman, buat download si Roblox Studio atau aplikasi game design kita untuk bikin-bikin game. Karena Roblox Studio atau aplikasi game itu ini yang paling mudah ya, selain Godot. Kalau Godot Engine itu atau pakai RPG Maker, itu kan pixel, bukan game 3D. Nah, kalau Roblox Studio kan game 3D jadi enak gitu. Dan dia mudah buat dipakai. Oke? Jadi kan engine game itu ada banyak ya. Ada Unity, tahu nggak Unity? Unity Engine. Dia biasanya game-game mobile, kayak Mobile Legend, Free Fire, PUBG, terus COC, Genshin Impact, terus ada game dulu tuh namanya dari Sega tuh. Dia juga pakai Unity. Nah, ini platform game, platform buat game. Ada Unity, terus ada yang namanya Unreal Engine, teman-teman. Unreal Engine 5. Wah, dari namanya aja gahar nih. Dia biasanya game-game kelas berat yang ada di Steam. Contohnya itu kayak Final Fantasy, terus Wuthering Wave gitu. Nah, biasanya Unreal Engine ini adalah eh, game yang triple A atau game yang grafisnya itu wah. Nah, ini adalah yang biasa dipakai sama orang-orang profesional. Nah, mereka pakai dua engine ini biasanya buat keperluan perusahaan. Namun, namun ya teman-teman, namun semenjak tahun 2021-2022 tuh yang pas si Roblox Studio dan Roblox ini makin naik daun gitu ya game-gamesnya. Nah, makanya itu si Roblox Studio ini bisa jadi ini media pembelajaran dan juga media dasar kita buat jadi game developer yang mid atau junior. Nanti kita bisa ngembangin lagi nih dari mulai teknik-teknik di Roblox Studio ke engine game yang lain. Nanti bakalan paham deh teman-teman kalau misalnya teman-teman udah terbiasa nih sama UI, terus cara pakai editor, ya kan, main softwarenya si Roblox Studio ini.
Nanti familiar banget sama yang namanya dua engine ini. Wih, ini engine kelas berat. Kalau dulu waktu aku kuliah, aku pakainya Unity buat bikin game. Karena ringan dan bersahabat di laptop atau komputer. Kalau Unreal itu ada spesifik umum. Nah, kalau Roblox Studio, teman-teman, itu bisa support di berbagai macam tipe laptop. Contohnya kayak misalnya Tinkerpad, terus sama iPad juga bisa tuh si Roblox Studio. Sama aku pernah nemu nih, teman-teman ada yang pakai apa ya namanya tuh? Eh, Apple MacBook gitu, dia bisa nih mainin software si Roblox Studio. Saking entengnya si eh, aplikasinya gitu. Nah, oke. Sebelum itu tadi ada dua orang ya, Alter sama Didi belum download si aplikasi Roblox Studio. Oke, ini aku kasih step by stepnya. Pertama, buat download si aplikasi Roblox Studio, itu bisa ketik yang namanya Roblox Creation Hub. Nih, Roblox Creator Hub. Nah, nanti muncul kayak gini nih. Oke? Ada? Boleh dicoba pelan-pelan? Udah ketemu? Sabar. Roblox Creator Hub. Oke, nih aku klik ya. Ayo, Pak. Enggak. Nih. Nah, kalau udah, dia bakalan masuk ke halaman login. Kayak gini nih. Dia masuk ke halaman login. Terus teman-teman, yang belum punya akun, aku menyarankan, soalnya kita juga bakalan publish game ya. Kalau teman-teman udah punya akun Roblox, ya, punya akun Roblox, itu tinggal login akun Robloxnya aja. Kalau teman-teman belum punya, itu tinggal dibikin lagi aja. Oke? Untuk pembelajaran. Karena kita benar-benar bikin dari nol, ya, gamesnya. Terus nanti kita bakalan publish juga. Nah, ini untuk cara pembelajarannya nih. Oke, paham? Bisa dipahamin? Bisa diikutin? Bisa. Bisa. Oke, dicoba ya. Pertama, login dulu. Yang belum punya akunnya, boleh daftar. Bikin baru Nah, kita pelan-pelan dulu. Kalau sudah, nanti dia bakalan masuk ke Udah. ini. ya, kamu sendiri. Aku udah punya akunnya. Kalau misal punya akun, tinggal login. Terus login. Dia bakalan masuk ke akun teman-teman. Nah, aku ada share. Nanti dia bakalan muncul nih start creating. Dari start creating ini dia bakalan mengunduh nih secara otomatis. Mengunduh apa Kak? Mengunduh aplikasi si Roblox Studio-nya. Nanti dia muncul di sini nih. Nah, nanti ada bacaan Roblox Studio Setup. Oke, hari ini kita bakalan setup dulu nih di perangkat teman-teman buat Lahir ya. Roblox Studionya. Oke, Tanggal berapa? aku mau 25. pandu punyanya Alter gimana? Bisa? Lagi ini Kak Adit. Oh, lagi coba. Oke, boleh. Iya. Didi, gimana? Kak Dimas. Alter, kalau misalnya kesulitan, boleh share screen. Nanti aku pandu. Lagi bikin akun. Lagi Didi bikin juga ya, akun. kalau misalnya kesulitan, boleh share screen. Iya, Pak. Ya, Kak ini lagi apa? Lagi masukin passwordnya lupa. Lagi mau ngambil tab. Oh, boleh, Eh, boleh. Silakan. Nah, kita setup dulu nih. Kita setup dulu di pertemuan pertama ini. Mana tuh? Ambil screen aja biar lihat sama Kak Mas. Boleh share screen ya? Boleh. Silakan, Alter. Aku pandu, aku pandu. Iya. Ya. Nah, aku pandu. Nah, oh ya, di sini Altair aku kasih notis sedikit ya. Kalau misalnya Altair ke depannya mau daftar aplikasi apapun, apalagi aplikasi di luar negeri, itu tahunnya dijadikan 2001 atau 2002. Saran aku gitu. Jadi, jangan kasih informasi sesungguhnya tentang data diri Altair. Kita mengamankan data diri kita untuk Oh, sekarang. Jadi, pakai 2002 atau 2001. Di scroll aja. 2002 atau 2000. Di scroll ke bawah ada. Nah, 2001 atau tahun 2000 boleh? Nah, ini. Iya, diklik. Set. Terus bikin username ya yang Altair suka. Misal eh, Altair
301 gitu. Atau Altair Sang Penyelamat. Kan boleh tuh. Nah, nanti passwordnya Altair sesuaikan aja. Yang Altair ingat. Ayo coba di Oh ya. creation dulu. Akhir. Pasti dia make tuh. Nah, bikin yang agak beda. Udah dia make itu. Udah yang pakai apa ya? Oh ya. Oh, bisa tadi. Altair tapi belakangnya dikasih angka. Coba deh. Angka. Makanya Nah, kan coba angka. Altair terus pakai underline. Berarti angka dulu terus Altair. Alta dulu tuh. Altair dulu baru angka. Coba deh. Hurufnya besar juga nggak apa-apa. Biar lebih enak nanti buat ngetik-ngetiknya. Pas masuk login. Altair. Terus Altair 03 misal. Jangan Nggak dispasi. boleh pakai spasi. 03 atau 04. 098. Nah, bisa kan dipakai tuh Eh, 3098. Nah, terus passwordnya ketik yang Altair eh, mudah diingat. Nanti disimpan. Soalnya ini bakalan selalu ini. Ketik aja ketik. Nah, coba diketik. 21. Jangan diomongin. Eh, Oh iya, aku stop share screen aja deh biar Altair ini dulu. Nah, sudah aku stop share screen. Nah, Oke. sekarang Altair boleh ketik terus nanti yang bagian mata itu dilihat terus di screenshot, disimpan oke. biar ingat nih. Ah, dicoba-coba nih. Nanti kalau misalnya ada kendala, mungkin dari nanti ya ke depannya si Roblox Studio ini bakalan terus update ya. Bakalan terus update. Dia terus Nanti dia bakalan minta login ulang. 8. tutup. 1. Aku izin minum teman-teman. 5. Ya, berarti kurang 3 lagi. Aduh. Tadi Aklan, kurang. berarti sudah masuk ke ini ya, ke tampilan utama Robloxnya, Roblox Studio. Ah, Aklan, suaraku masuk Aklan? dah. Masuk, masuk, masuk. Lupa Masuk. mute. Lupa di mute. Lupa di mute ya. Oh ya, nih kalau misalnya udah masuk ke Roblox Studio tuh kayak gini nih tampilannya teman-teman. Nah, ini aplikasinya, layar utamanya. Sama ya Aklan, mirip ya. Aklan Habib. Sabar, Kak. Iya, Loh, iya, iya. Ah, sama ya. Nah, oke, berarti udah berhasil. Nah, nanti aku jelaskan lebih lanjut nih platform atau aplikasi game developernya. Nah, lebih enak nih nanti kalau misalnya teman-teman titik udah setup, terus kalau ada kendala, aku panggil pelan-pelan. Kita lihat. Kontrol V. kontrol Kontrol V ditahan. tahan Chat V. B enter Password. password. S-nya juga. Gimana, Didi? Sudah bisa masuk ke akunnya? Titik 2. Titik Shift-nya ditahan. Ya, bentar ya, Kak. Boleh. Aku tunggu. ini Ya, coba deh. Salah. di ini Ya. Terus Oke. sambil berjalan ya, teman-teman. Sambil berjalan. Oke. Nih aku ada sedikit eh, informasi tentang dunia game developer atau game design. Oke. Jadi di dari mulai tahun 2020, 2019, kemarin para kan lagi gencar-gencar nih tentang game developer. Apalagi kita sebagai game developer tuh udah ada yang namanya Asosiasi Game Indonesia, bagian namanya tulis AGI. apa Apa tadi passwordnya? passwordnya. Nah, nih aku sedikit Kok kasih. username-nya itu Oke, sebentar. Aku mau cek lagi nih yang masih itu. Gimana? Ada kesulitan kah, Altair?
Boleh di-share screen lagi kalau misalnya sudah dibuat akunnya. Aku udah selesai, Kak. Sudah selesai. Coba Didi di-share screen. Di Coba aku melihat tampilannya. layar 309. Bisa? Bisa share screen? Udah, Kosong. Udah gitu kalau nggak salah. Caranya klik bener, share. bener. Coba, kayaknya bener deh. Didi klik share. Terus yang screen. Kontrol. Terus baru klik share Eh, lagi. Coba. Bisa nggak? itu udah bener. Nah, coba kita cek. Nah, Mantap. ini baru masuk ke akun Roblox. Buka Roblox Udah. Creation Hub-nya. Coba Didi pergi tab baru, klik tab baru. Tab baru itu di atas, ini nih, Ini yang tanda plus itu loh. di pojok kanan Bentar, ada. aku salah. Oh, atau aku ada cara lain. Pakai yang home, tadi ke home, boleh ke tab tadi, tab tadi, terus create. Nah, diklik yang create. Terus start creating. Nah, ini lagi download. Tungguin. Download Studio. Nah, nah ditunggu tuh. Bentar dia. Open. Open file. Ditunggu. Nah, installing ini. Lagi installing. Nanti tinggal di next. Next aja. Oke, Didi. Aman ya? Sip. Mantap. Oke, aku stop share screen-nya Didi. Ini tinggal ditungguin aja. Aku stop share screen Didi biar laptopnya ini performanya lebih cepat nih kalau misalnya aku tutup tab-nya. Nah, tuh Didi udah bisa login. Untuk Altair masih ada kesulitan kah? Mau aku bantu? Em, Ayah aku lagi lihat-lihat ini. Apa tuh? Nggak tahu. Mungkin kayak caranya gimana. Lagi solving puzzle. Solving puzzle. Puzzle di Roblox Studionya. Puzzle. Oh, ada. Verification ya. Verification puzzle. Oh, verification. Salah username masa. Gimana? Salah. Ada Coba boleh username. di Username-nya lupa lagi, Kak. Tadinya Altair 30 berapa tadi? Altair 30 2 bukan? 309 berapa gitu, lupa. 98. 3098. 98. Coba. Oke. Oh. Bisa. 8. Dah, enter. Login. Sabar ya. Aman-aman. Aku nungguin kok. Kita kan belajar pelan-pelan. Hari ini tuh setup sama materi pengantar. Materi pengantar tuh sebelum kita masuk ke si Roblox Studio-nya. Nah, biasanya aku setiap pertemuan pertama kita setup dulu. Kita setup dari mulai aplikasinya sama ini. Ini udah nih. Back to home, Ini back kan to Kadit home, back to home. Klik back to back home. to home. Heeh. Nah, ini udah bisa. Udah selesai nih. Udah Roblox selesai. Studio-nya. Iya. Oke. Ini akun dan juga, oh ya, jangan lupa disimpan ya. Akun, passwordnya juga ya. Simpannya di mana? Simpannya boleh di catatan, catatan kecil, entah itu di laptop ya. Di laptop itu ada yang namanya notepad. Nah, itu boleh tuh disimpan di situ di notepad. Atau mau Apa? lebih manual lagi, simpan di Iya. em, nomor HP ayahnya atau nomor HP-nya Altair tuh boleh. Atau mau ditaruh di WA-nya Altair ke ayahnya Altair tuh bisa. Atau lagi dicatat di buku. Dicatat di buku Oke. atau di kertas tuh boleh. Jadi bebas. Yang penting itu Udah, akunnya Kak. udah Kak Dimas, udah. mantap. Sip. Berarti Eh, boleh self share. boleh stop share screen. Oke. Oke, Didi gimana? Sudah? Ini lagi welcome to Roblox Studio. Ada pilihan back to home atau start tour. Back to home. Karena tutorialnya lewat
pembelajaran aku. Nanti aku tutorialnya pelan-pelan gitu. Kalau pakai yang tadi, itu teman-teman bakalan tutorial di Roblox Studionya, tapi dia ada miss. Missnya itu terlalu cepat. Dulu aku pernah pakai yang itu, tapi nggak pakai back to home. Jadi aku jajal-jajal, dan itu bisa makan waktu sekitar 1 jam. Tapi untuk basic tool yang dipakai, itu nggak dapat dari si tutorial itu. Aku pernah nyoba. Oke, karena sudah terinstall dengan bagus, teman-teman, kita masuk ke materi. Nah, kita teori dulu. Hari ini kita belajar teori tentang si game design. Oke, teman-teman, sudah punya ya? Kalau misalnya teman-teman sudah punya akun si Roblox Studio, itu jangan lupa disimpan. Nanti kepakainya banyak. Kepakainya itu ketika ada update aplikasi, itu suruh login ulang. Terus yang kedua, pas teman-teman mau publish gamenya. Nah, publish gamenya itu harus masuk ke akun atau website Roblox-nya juga, dan itu harus kita jadikan public supaya bisa dimainkan. Nah, terus ada istilah yang namanya R6 atau range yang ke-6, dan itu buat milih karakter atau misalnya teman-teman kita bisa join mabar atau misalnya masuk. Nah, enaknya enaknya Roblox Studio ini kita nggak usah beli server, teman-teman, sebagai developer, ya kan? Enak banget karena servernya udah disediakan sama si aplikasi Roblox-nya. Nah, kalau misalnya kita pakai Unity, Unreal, kalau dia mau gamenya mabar, tipikal online, dia harus beli server. Seperti itu. Makanya nih, jadi lebih mudah nih. Kenapa harus pakai Roblox Studio untuk media pembelajaran? Nah, oke. Tanpa basa-basi, kita masuk ke materi teori pengenalan tentang game design. Oke. Set. Nah, tadi udah. Terus ini ada beberapa peraturan. Peraturannya seperti biasa ya. Kalau ada yang bertanya atau yang lagi aku jelaskan, ditunggu aja. Nanti baru gantian tanya ya. Boleh raise hand, boleh langsung on mic, nggak apa-apa kalau di kelas aku. Nanti aku tuju satu-satu siapa yang bertanyanya. Nah, kita diskusi tentang game design nih. Kalau misalnya di pertemuan atau tadi itu di awal kita udah kenalan nih, terus aku kan nanya-nanya nih ke teman-teman, kira-kira mau bikin game kayak gimana nih, ya kan? Adventure survival, terus pengen coba-coba dulu gitu, belum tahu nih buat fashionnya mau kemana gitu, gak apa-apa, dicoba dulu. Seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya pembelajaran atau main gamenya, nanti teman-teman tahu pengen bikin game kayak gimana, dunianya tuh kayak gimana. Kalau teman-teman sering nonton film, lumayan game, pasti udah kebayang deh dunia itu kayak gimana. Oke, nah, game designer. Siapa sih game designer itu? Nih, game designer itu adalah sebuah role. Oke? Jadi kalau misalnya teman-teman main Mobile Legends atau main Dota, kan ada role kayak misalnya game-game fantasi, ada yang fighter, ada yang assassin, ada yang tank, marksman, dan segala macamnya. Nah, di dalam developer game, pembuatan game, itu juga ada yang namanya role. Orang yang bertanggung jawab. Game design ini mencakup keseluruhan. Nah, biasanya game designer itu ada lagi role-role di dalamnya. Ada yang namanya game artist. Game artist itu orang yang bikin aset visual. Salah. Visual. Nah, terus ada lagi yang namanya game programmer. Yang ngoding tuh. Yang orang-orang ngoding atau bikin program biar si objek atau gameplaynya berjalan tuh namanya game programmer. Nah, terus di dalam game desain juga atau developer game ada yang namanya game musik. Nah, ini yang paling jarang nih, teman-teman. Paling jarang ada yang namanya komposer musik nih untuk di dalam dunia game. Nah, kenapa sih Kak jarang banget nih? Padahal kan kita ada yang namanya band, terus ada yang namanya DJ. Oh, kalau misalnya kita berbicara ya,
tentang membuat sebuah musik, coding, visual, itu pasti berbeda-beda kan prosesnya. Kayak musik buat game itu harus loopingnya berapa kali gitu kan. Ada yang musik untuk animasi itu pasti berbeda dengan musik yang ada di core gameplay. Core gameplay itu di gameplay utama. Contohnya, kayak misalnya teman-teman main game offline apa waktu dulu tuh Angry Bird mungkin ya. Angry Bird kan kalau bisa dilihat dia ada musiknya ya. Tadadadat, tadadadat. Nah, itu masuk juga tuh ke komposer musiknya sebelum dia jadi animasi si franchise-nya. Nah, dari musik yang game itu dia basicnya banyak, jujur. Kalau misal game developer, nah mereka ini disebutnya game developer keseluruhan. Oke, aku coret-coret aja nggak apa-apa. Mereka semua ini, dari mulai role-role ini, disebutnya sebagai game developer. Kasih catatan di sini. Game developer atau orang yang membuat game, mengembangkan game, pembuat, dan lain-lain. Disebutnya game developer. Game designer adalah orang yang merancang. Orang yang merancang. Kebetulan role aku game designer, teman-teman. Waktu aku eh, di studio dan juga waktu aku masih kuliah. Orang yang merancang. Merancang kayak gimana, Kak? Selain merancang, dia juga sebagai eh mengendalikan sampai si gameplay itu berjalan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya nggak tentang teori si game designer ini atau game developer? Jadi jelas ya, bisa dibedakan kalau di game designer itu dia ada beberapa role lagi atau ada beberapa subclass atau tugas jobnya. Nah, nanti kita bakalan mainnya di mana, Kak? Kita lebih fokus ke ini, teman-teman. Nanti ke depannya. Ke game artis dan programmernya. Nah, artisnya itu apa? Bisa 3D, bisa 2D nantinya. Kalau programmernya, kalau ada yang udah ikut em, pembelajaran atau lesson yang Scratch, itu nggak bakalan asing dengan visual program. Nanti kita bakal visualkan. Nah, terus ada yang namanya game developer. Game developer itu ini, orang yang mengembangkan atau orang yang membuat gamenya. Nah, kalau game designer itu orang yang merancangnya. Oke, jangan tertukar ya. Ini langsung dari aku sebagai orang yang pernah terjun langsung di industri game sekaligus pernah kuliah juga di bidang games. Soalnya masa depan game itu selalu berkembang dan selalu berubah-ubah dan tidak pernah mati kalau menurutku. Karena dia bakalan terus ngeluarin grafik atau gameplay-gameplay baru, ya kan? Dari mulai, nih, aku aja baru paham ternyata Roblox itu, awalnya itu kan yang paling hype itu Minecraft ya. Minecraft, ya kan? Dari tahun 2010-an sampai tahun 2020-an. Nah, terus Roblox ini naik daun. Nah, karena si Roblox ini jadi booming, karena dia juga bisa bikin-bikin aset di dalam game dia, ya kan? Nah, jadi dia memanfaatkan untuk membuat sebuah platform yang namanya Roblox Studio untuk para developer. Teman-teman udah disebut developer muda nih, karena udah belajar sekaligus membuat game itu sendiri. Nah, disebutnya teman-teman ini sebagai game developer muda, junior. Oke, aku lanjut. Nih, sebenarnya apa sih yang diciptain sama desainer game? Banyak. Ada yang mau nyebutin nggak? Ada yang berani nggak nyebutin? Kira-kira. Enggak, Ayo. enggak mau. Kenapa harus berani? Kira-kira apa yang diciptain nih sama seorang game designer atau desainer game deh? Biasanya. Nggak apa-apa, jawab aja. Nggak bakal aku salahkan. Aku benarkan nanti. Kalau topik gamenya itu masuk nggak, Kak? Topik gamenya. Kayak gimana tuh? Kayak yang tadi yang game musik, game itu tadi. Oh, itu. Itu masuknya ke role. Tapi pertanyaan itu, apa yang dibuat? Dibikin sama
para developer atau kita, apa yang kita bikin gitu sebagai pencipta game, apa yang dibikin. Aku kasih clue, contoh karakter. Nah, ah, kebayang? Kedua apa yang diciptain? Gak apa-apa sebut aja. Kayak map, Map, betul. Dua tuh. Oke, Aklan. Ada lagi yang diciptakan game designer atau kita sebagai game developer? apa ya? Map, karakter, terus Kalau biasanya itu ada beberapa game yang misalnya kita masuk ke game itu kita jadi pakai baju baju bawaan dari game itu. skin. Bikin desain. Ya, desain skin, betul. Tiga tuh. Level, 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 betul. Level game, empat. Nah, ada lagi unsur-unsur dalam game itu. Apa yang diciptakan oleh para game developer? Ayo. karakter udah. Kalau NPC sama karakter NPC, sama ya. betul. NPC atau AI-nya, ya kan? Betul, lima. Ada lagi? Udah sih. Udah, oke. Jadi, aku kasih poin buat teman-teman. 10 aku koin karena telah menjawab benar. Nah, aku tambahin dulu. Kalau salah Aku apa-apa. tambahin Alter, Akran, dan Didi. Nah, betul teman-teman. Yang diciptakan oleh kita sebagai seorang game developer atau game design itu macam-macam. Ada karakter, terus ada map, betul. Ada musuhnya atau NPC, ya kan? Nah, itu juga termasuk tuh di dalam yang kita ciptakan. Ibaratnya kita tuh kayak apa ya unsurnya? Kayak dewanya. Nah, si game ini adalah sesuatu objek yang kita ciptakan. Jadi kita kayak pencipta gitu. Ibaratnya seperti itu. Nah, ini dia yang tadi. Nah, game designer itu ciptakan dunianya, objeknya, bangunannya. Landscape itu nanti kita belajar tentang landscape. Landscape itu tanahnya. Landscape itu tanah atau groundnya. Nanti kita belajar ini tentang landscape. Oke, nanti awam nih bahasanya landscape. Jadi kita ada landscape, bangun objek, dan suara. Nah, alur, alur permainan. Misal, aku pengen bikin game yang runner, cuman lari-larian. Nah, itu udah termasuk memikirkan alur permainan. Oke, alur permainan itu gameplaynya atau eh, permainan itu kira-kira kayak gimana ya mainin game ini? Contohnya kayak puzzle, nyusun-nyusun balok, tuh alur permainannya berarti nyusun-nyusun. Kalau misalnya di dunia sehari-hari, misal main bola. Nah, berarti untuk unsur permainannya adalah menendang bola ke gawang. Itu salah satunya, dan itu bisa didigitalisasi. Oke, misalnya ada yang pengen bikin map itu ya, map bola gitu. Nanti ada orang-orangan nendang bola ke sana ke sini gitu. Nanti kita bisa bikin tuh. Terus betul tuh, bikin karakter sama bikin kepribadian mereka. Lawankah atau kawankah? Atau dia itu sebagai NPC doang, orang yang jalan-jalan, ya udah kerjanya itu pelengkap. Jadi ada tiga tuh, ada kawan, ada lawan, ada NPC atau netral, pihak netral. Nah, oke. Paham ya? Ada pertanyaan? Enggak. Enggak. Oke, aku lanjut. Kita belajar teori dulu. Teori pelan-pelan. Karena kalau misalnya sudah teorinya dapat nih, teman-teman, kita bisa bikin langsung di Roblox Studio-nya. Kita pakai nih si platform ini semaksimal mungkin. Oke, kenapa sih harus belajar teorinya, Kak? Karena kalau misalnya kita nggak tahu teorinya, bingung nanti di tengah jalan ketika desain aja. Nanti di tengah jalan malah kepikiran kayak gini. Aku pernah di posisi kayak gini. Sebenarnya aku waktu bikin game ini tuh mau ngapain sih ke depannya gitu nanti. Karena waktu itu aku nge-skip materi. Jujur aku pernah nge-skip materi tentang tujuan bikin game itu apa.
Dulu. Kalau sekarang aku udah paham tujuan bikin game itu pengen nyiptain dunia sendiri. Aku pengen bangun motivasiku. Kenapa sih bikin map ini gitu. Nah, nanti teman-teman bakalan tahu nih fashionnya, terus alasannya kenapa pengen bikin game ini, game itu, terus kenapa mekanik seperti ini, seperti itu. Nah, nanti kita belajar pelan-pelan. Nah, banyak sekali hal yang harus dipertimbangkan nih sebagai game designer, sebagai kalau mau bikin sebuah bangunan. Nah, contoh gini, Ups, aku ambil contoh dari sebuah platform deh, dari Pinterest. Aku ada contoh nih teman-teman. Ada contoh ya. Kayu. Nah, oke. Ini sama. Oh, oh ini nih. Oke, gini teman-teman. Ada yang bisa menjelaskan kenapa orang lebih suka bikin kastil dari batu dibandingkan dari kayu? Lebih apa? Kenapa sih? Kira-kira tahu nggak? Ada yang menjawab? Iya berarti. Didi, silakan. Soalnya kalau Roblox itu kan game 3D. Hmm. Jadi Oh, apa lebih bagus gitu loh. Tampilannya lebih estetikanya lebih nyambung. betul. Poin buat kamu, Didi. Oke, selain itu, kita mengesampingkan tentang Roblox. Kita belajar teori ininya dulu. Kenapa eh, kita bikin bangunan itu harus dari batu bata dibandingkan pakai kayu? Supaya apa? Biar kokoh. Betul, supaya kokoh. Nah, itu dia yang pengen aku kasih tahu. Pertama yang tadi tuh yang dibilang. Terus dari Altair kan jawab biar kokoh. Nah, terus teman-teman, kenapa kita harus mempertimbangkan ya sebagai game designer tuh sebuah bangunan atau sebuah objek yang kita buat tuh ada pertimbangannya. Satu biar kokoh, kedua estetiknya ya kan sesuai sama temanya. Soalnya kalau asal tumpuk-tumpuk-tumpuk objek aja, wah nanti gak enak dilihat dan itu malah kayak gak masuk logika. Misal, kok bangunan kayu lebih kuat dari ini? Nah itu nggak balance nanti gameplaynya seperti itu. Jadi ingat teman-teman, kalau misalnya kita berbicara tentang bangunan atau pertimbangan ya, balancing, aku kasih catatan ya. Nih, aku kasih catatan di sini, namanya itu balance. Oops. Oh, salah, salah. Wait, wait. Balance atau seimbang. Nah, bisa lihat nih. Set. Ketutupan. Gak apa-apa. Jadi, kita kalau misalnya mau bangun sesuatu, contohnya di Roblox Studionya aja, itu harus dipertimbangkan nih kekokohannya. Terus estetikanya, biar apa? Biar si game kita ini jadi lebih menarik gitu, lebih enak dipandang dan masuk akal di temanya, ya kan? Nah, nanti ya kita bakalan output dari satu tema hingga ke lesson ke-10 kita bakalan bikin world building. World building itu apa? World building itu dunia yang kita create sesuai dengan imajinasi kita. Nah, nanti kayak gimana? Aku kasih tahu caranya. Ada cara yang lebih mudah, ada yang cara manual. Oke, ini adalah tentang detail-detail bangunan sesuai dalam game. Nah, ini kan bahasanya berat ya. Susah nih dipahami. Kayak misalnya setiap elemen, elemen apa? Avatar, api, air, angin, udara. Nah, tapi elemen yang dimaksud di dalam materi ini tuh bukan elemen itu, tapi eh, unsur keseimbangan. Contohnya kayak misalnya tekstur, ya kan? Tekstur tuh yang mana, Kak? Tekstur tuh yang ada di sini yang tadi. Teksturnya itu kayu, ini teksturnya batu. Oke? Oke, sampai di situ dulu. Ada yang mau ditanya nggak sebelum kita ke materi berikutnya? Tentang game balancing,
tentang apa sih game developer. Terus misal teman-teman masih bingung nih, Kak, kita kalau misalnya pengen bikin game gitu, harus nggak ada selain yang dipertimbangkan itu apa gitu? Harus apa yang dipertimbangkan? Atau teman-teman pengen nanya sesuatu gitu yang agak bingung tentang Kak, kenapa kalau misalnya di game itu nembaknya selalu lurus, kenapa nggak bisa belok gitu? Atau misalnya main pakai pedang kok bisa realistis gitu? Boleh ditanyain. Ada pertanyaan? Belum ada? Oke, tidak apa-apa. Terus nanti, oh udah 14.05. Oke, 14.05 kita istirahat. Nah, di jam istirahat ini, aku mau minta teman-teman, boleh yang mau ke kamar mandi, mau ngambil air. Nah, itu boleh. Istirahatnya 5 menit hingga pukul 14.10. Nanti kita masuk ke dalam si Roblox studionya. Kita kenalan nih sama platformnya. Oke, boleh peregangan dulu, teman-teman. Boleh peregangan. Aklan, gimana? Kenapa, Kak? Aklan, aku mau nanya. Waktu di Algonova ngambil course ini nggak? Game design? Tidak. Tidak. Pernah familiar gak sih sama si Roblox Studio ini? Maksudnya Maksudnya kayak nggak asing gitu bentuknya. Kayak pernah lihat gitu temen aku pakai ini buat tidak. bikin-bikin game. Belum ya? Berarti benar-benar pertama kali banget ya. Oke. Tidak pernah dulu, tapi gagal menyerah. Menyerah. Kenapa? Susah scripting. Kalau ke scripting, oh nanti aku ada panduan nih. Kalau ke scripting, skripnya aku ketikin, nanti Aklan sama teman-teman yang lain itu tinggal pakai. Yang penting tahu teorinya gimana. Kalau nggak paham, bisa tanyakan ke aku. Nanti aku pandu. Ini errornya di mana? Gitu. Oke, oke. Oke, jadi lebih enak ya. Aku izin minum teman-teman. Oke, sambil sesi istirahat, tadi kan materi-materi nih. Terus aku mau sedikit ngasih beberapa ini deh masukan. Jadi mat- tentang masukannya itu tentang dunia developer game. Nah, teman-teman yang masih muda nih, yang masih semangat untuk belajar ya, apalagi kefokusannya lebih extend, contohnya kayak game developer. Nih, aku mau ngasih nasihat dikit. Jadi ke depannya nih, teman-teman, nanti ketika di usia mungkin sudah beranjak SMA atau kuliah, itu nanti teman-teman dapat teman-teman baru. Mungkin ada yang udah bikin game, ada juga yang udah bikin website, ya kan? Nah, itu nanti teman-teman bisa ulas kembali tuh materi yang pernah teman-teman pelajarin di sini. Nah, skill itu kan biasanya pelan-pelan ya. Nah, terus ada mentoring, ada yang mau ditanya, ketemu hal baru, itu dipelajarin. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman udah profesional banget ya, udah profesional, udah pada paham nih cara bikin gamenya, itu bisa dapat duit dari bikin game itu sendiri. Bahkan ada yang solo developer loh, solo developer monetisasi si game itu sendiri. Wah, keren kan? Asik tuh. Nah, oke. Kurang dari 2 menit lagi. 2 menit lagi kita bakal mulai lagi. Oke, sambil istirahat, aku mau coba cek lagi nih. Cek akun akun teman-teman. Aku khawatir ada error lagi. Ada tanda seru kah? Oh, ada tanda seru. Wait, sebentar. Project apa? Masuk. Oke, awal masuk. Sesuatu masuk. Nah, oke. Kita masuk lagi ke materi. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke platform Algodova,
platform Roblox Studio, aku mau ngasih info dikit lagi nih. Nah, jadi teman-teman, tadi kan teman-teman ada yang nanya nih, nyimpan passwordnya di mana, Kak? Di sini aja, kalau saran aku. Salah. Wait. Di sini, login dan kata sandi. Nah, contoh kayak gini. Nah, ini cuman bisa dilihat sama teman-teman. Sama aku nggak bisa dilihat. Ya. Jadi teman-teman pergi ke sini, ini adalah sebuah platform atau misalnya kayak database teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman taruh sini, si akun pembelajarannya, contoh, biar nanti ke depannya, kalau misalnya lupa nih naruh di mana, aku atau misalnya teman-teman, aku bantu buat buka lesson pertama lagi, yang paling atas, yang roblox.com versus Roblox. Jadi teman-teman taruh sini. Cara taruhnya gimana Kak? Gampang banget. Ketik misal username dulu, ya kan? Habis itu kirim, nanti ada di sini. Habis itu centang hijau. Dah, itu cuma teman-teman yang bisa lihat, oke? Karena ini akun pribadi teman-teman. Oke, bisa dipahamin ya. Jadi teman-teman boleh nih dari sekarang, yuk ke pembelajaran satu yang login dan kata sandi, simpan password dan username teman-teman di sini supaya nggak lupa. Soalnya aku ada kejadian tuh, murid aku di lesson ke 20 atau lesson ke 25 bahkan ya. Di lesson ke 25, level 25 itu, dia pas aku buka nih yang di login kata sandi ini, itu kosong. Duh, kata aku, mana proyeknya udah jauh lagi ya, udah sampai 20 pertemuan, terus hilang proyeknya. Wah, itu bikin pusing. Aku juga bingung cara nyari akunnya karena tidak ada di file email sama file manapun gitu. Jadi, teman-teman, solusi dari aku, nih, solusi dari aku boleh dimasukkan ke sini atau disimpan baik-baik selama pembelajaran kita sampai pertemuan ke berapa nih? Sampai pertemuan ke 32 atau 32 minggu. Nah, terus sama ini aku mau infokan. Di sini kan ada soal-soal ya. Nah, soal-soalnya kan mudah ya. Tuh cuman ada 3. Ini nanti boleh teman-teman kerjakan di rumah ya. Dicicil aja pelan-pelan. Dicicil pelan-pelan. Misalkan bingung nih. Terus cara isinya gimana Kak? Terus ini tampilan kok begini. Nah, oke, aku ulangin. Cara pakai platformnya, teman-teman klik dulu. Nanti kalau misalnya teman-teman sudah, nanti dia checklist hijau seperti ini. Nah, kalau yang kuning ini berarti sudah selesai. Nah, ini handbooknya. Handbook itu apakah? Handbook itu ini. Materi kita yang ada di hari ini. Tuh, ada di setiap akhir pertemuan atau akhir dari materi yang ada di sini. Jadi teman-teman tinggal buka aja satu-satu. Ada yang berupa pilihan ganda, habis itu udah deh diselesaikan. Ada pertanyaan untuk menggunakan platform di Algonovanya? Ada. Apa tuh? Oh, nanti kalau bingung gimana? Kalau bingung, boleh di PC ke aku. Di luar pembelajaran, boleh dong. Oh, Jadi, Altair jangan risau atau jangan khawatir. Di chat aja aku. Misalkan bingung nih cara makainya atau misalnya cara jawabnya. Itu langsung kabarin aja. Aku selalu on. Kecuali lagi ngajar. Kalau lagi ngajar, aku biasanya off HP seperti ini nih. Jadi fokus ke teman-teman gitu. Kalau misalnya di luar belajar, aku on terus. Bahkan kalau chat malam, tetap aku balas. Gimana, Alter? Keren kan? Jadi keren. bisa aku pandu nih, pelan-pelan. Walaupun nanti malam nih lagi ngerjain ya, ngerjain si tugasnya misal. Aku tadi tuh perasaan cara motong objek dari Kak Dimas tuh kayak gini, tapi aku lupa. Aku chat lah Kak Dimas di jam 7 atau jam 8. Nanti sama aku, oh Alter ngechat. Oke, pertanyaan itu motong objek yang di materi tadi. Oke, aku balas gitu. Gimana? Paham? Paham. Mantap. Oke. Jadi jangan ragu ya kalau di sini. Jangan takut. Kalau misalnya teman-teman ragu, misalkan udah buntu banget nih, mau nanya ke siapa, boleh tanya ke aku aja. Kata ya, karena aku yang bakalan mandu teman-teman selama 32 lesson ke depan.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, teman-teman boleh lihat share screen aku. Kita masuk ke platform si Roblox Studio. Nah, ini platformnya. Set, ada? Ada ya? Nah, tampilan awal Roblox Studio itu seperti ini. Tampilan awalnya seperti ini. Terus, Kak, bisa jadi mode gelap nggak? Soalnya keterangan nih. Oke, pasti ada yang nanya gitu. Bisa nggak dijadi mode gelap? Bisa. Ke file, terus ke option. Wait. Nah, ini studio setting. Terus ke bagian ini, studio, tema. Lihat ya, hati. Tuh. Ada yang terang, ada tema gelap. Biar nggak terlalu sakit ke mata. Nah, jadi bebas tuh teman-teman. Mau pakai tema gelap atau tema terang. Ada light, ada dark. Bisa dipakai itu. Oke, tanpa basa-basi, yuk kita kenalan dulu sama yang namanya tools atau cara pakai Roblox Studio. Oke, enaknya Roblox Studio dibandingkan Unity sama Unreal, dikasih template. Dikasih template, teman-teman. Terlalu baik apa ini? Dikasih template, cuy. Buat bikin groundnya. Sama spawnernya juga ada tuh, tempat player itu muncul pertama kali ketika gameplaynya dimulai. Kita pakai yang base plan. Oke? Set. Kalau diklik, dia bakal open. Kita kenalan dulu. Kita kenalan sama tampilan-tampilan awalnya. Oke, set. Nah, nanti modelnya seperti ini. Aku tutup dulu. Nah, terus gimana cara geser kiri kanannya, Kak? Oke, cara geser kiri kanan kameranya biar gerak seperti ini. Itu caranya mudah. Bukan klik kiri ya. Kalau klik kiri tahan itu dia kayak ngecrop. Tuh. Tapi caranya klik kanan, tahan kursor kalian, terus geser mouse-nya ke kanan, ke kiri, ke atas, dan ke bawah. Gimana? Udah dicoba? Dicoba? Ayo, dicoba? Ayo dicoba. Kalau misalnya ada kesulitan, boleh ditanyakan ke aku. Jadi kita mainnya pelan-pelan. Jadi caranya itu, klik kanan mouse kalian, kan ada klik kiri, ada klik kanan. Nah, klik yang kanan, tahan, klik kanannya ditahan, terus geser mouse-nya pelan-pelan. Set, set. Ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Nah, ini bakal mudahin teman-teman nih. Gimana? Gimana, gimana? Ada kesulitan? Nggak bisa, Kak. Bisa, 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 Alter. Didi, bisa, nggak bisa? bisa. Oke, Alter, thank you. Didi, nggak bisa? Nggak Enggak, bisa? Kak. Coba Enggak. share screen. Coba Didi share screen. Aku pengen cek nih. Nah, oke. Didi pakai mouse apa pakai yang ada di laptopnya? Ada mouse? Ada, Kak. Ada. Eh, lihat di ini aku. Nih, klik kanan yang ini ya. Klik kanan. Nah, itu bisa. Klik kanan tahan. Nah, itu bisa geser. Kasih, Oh, Kak. oke. Nah, oke. Itu satu. Nah, sekarang setelah kita udah mainin kamera, kita belajar lagi yang namanya zoom in, zoom out. Nah, kayak gini. Set, set, set. Tuh, zoom in, zoom out. Itu pakai scroller mouse ya, kalau yang kayak gini nih. Nah, cara Kalau maju. cara jalan gimana? Nah, kayak gini nggak? Nih, kayak gini bukan? Pencetnya apa? WASD. Oh, S ke kiri. Salah, sorry. A ke kiri, D ke kanan, W maju, S ke Oh, belakang. Nah, maju, mundur, kiri, kanan, geser kamera.
Geser kamera jalan. Set, set, set. Nah, Oh gitu. yoi. Nah, dicoba-coba dulu teman-teman. Dicoba dulu Terus yang itu. cara nge-spawn block gimana tuh? Bentar. Kita belum sampai situ. Kita pelajarin dulu. Basicnya dulu. Basic gerak-gerakin kameranya. Soalnya kenapa? Kalau bikin objek 3D kan susah ya. Kalau misalnya kayak gini nih nanti. Oh, dia di sana tapi teman-teman mau ke sananya bingung. Baru bisa pakai ini doang. Cara ke sananya gimana? Bisa pakai kayak gini, bisa scroll. Tuh. Jadi enak kan? Pokoknya teman-teman pelajarin ini dulu basic dasarnya. Basic dasarnya untuk pakai platform ini yang tadi. Pertama, aku kasih catatan. Untuk rotate kamera itu klik kanan di tengah layar sini di mana aja. Yang penting nggak keklik di sekitar sini tapi di layar ini. Diklik kanan, tahan kursornya, tahan mouse-nya terus geser pelan-pelan. Set, set. Baru lepas. Nah, terus cara maju mundur pakai WASD yang keyboard basic. Kak, bisa nggak pakai arrow atau arah yang ada di kanan? Nah, kalau misal teman-teman ada yang kidal kayak di temanku, itu bisa pakai panah yang ada di mana? Yang ada di keyboard sebelah kanan bawah. Kan ada panah tuh, kiri, kanan, belakang, depan. Itu juga bisa tuh pakai itu. Terus, Kak, bisa nggak untuk naik dan turun? Naik turun justru lebih gampang. Ada huruf Q sama E kan di sebelah W, ya kan? Kalau Q itu turun, E itu naik. Oh, Bisa set. pakai spasi nggak? Spasi belum, belum bisa. Spasi Belum itu bisa. hanya bisa dipakai kayak gini nih. Nih aku play ya. Oke. Nih, tuh nanti di Robloxnya sama maininnya. Tuh, spasi itu loncat. Nah, Oh, jadi teman-teman harus terbiasa dulu. Terbiasa pakai ininya, move-nya. Move, pergerakan. setiap main aku pakai keyboard. Pakai keyboard. Wih, seru banget tuh kalau udah pakai keyboard nih. Wih. Nah, kalau udah Setiap main keyboard apa sama aja. pergerakannya. W itu maju, S itu mundur, A itu kiri, D itu kanan. Oke. E Oh, itu naik, Q itu turun. Ada pertanyaan atau dicoba-coba dulu teman-teman. Kok tadi cara bikin dia turun gitu jadi avatar gimana? Oh, itu di play. Playnya yang Di bagian mana? bagian ini. yang Nah, biru-biru. bagian warna biru ini. Bentar, jangan di close dulu. Lihat share screenku dulu. Di play, ya. Di play itu buat testimoni atau kita jajal wordnya yang udah kita buat, objek yang udah kita buat misalnya. Terus cara buat edit-editnya lagi gimana Kak? Jangan lupa di stop. Jadi ada play, ada stop. Oke? Nah, stop itu yang gambar merah. Sama kayak di audio player. Audio player teman-teman kalau ada radio sama TV. Yang ini biru itu play atau memulai biar si karakternya jatuh. Terus yang ini stop untuk berhenti. Nah, oke, aku jelaskan sedikit. Yang ini fungsinya adalah untuk tempat di mana player kita muncul. Oke, aku ulangin. Yang ini buat tempat player itu kita muncul. Dah, sampai di situ dulu. Ada yang mau ditanya nggak? Enggak, Pelan-pelan. Nggak? Udah bisa? Aman ya? Untuk aman. toolsnya? Gampang ya? Gampang? Gampang. Oke, gampang ya? Kalau misalnya ada yang kesusahan, boleh nih langsung ditanya aja. Langsung tanya. Ayo, dicoba dulu nih, pelan-pelan nih. Pakai basic-basicnya dulu. Basicnya itu hanya pakai move. Nah, ini ini nanti ke depannya, teman-teman, aku kasih note ya. Ke depannya, cara pakai kayak gini itu sangat-sangat banget ngebantu karena ini sangat dasar banget. Kalau teman-teman masih kaku,
ya kan? Nggak apa-apa, berlatih aja dulu. Berlatih kayak gini nih, set. Aku juga awalnya kayak nyoba-nyoba dulu nih si Roblox Studio. Waktu pertama kali megang nih, soalnya kan aku peralihan dari Unity ke eh, platform game lain ya kan, kayak gini. Nah, itu aku coba-coba nih, set, 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 naik, turun, maju, mundur, kiri, kanan. Naik, turun, mundur, scroll, scroll, scroll. Kiri, kanan, atas, bawah. Nah, nanti kalau udah terbiasa kayak gini nih, enaknya. Tuh. Nah, terus, teman-teman, kita belajar lagi nih teori buat ngejawab si soal yang ada di Algonova. Oke, perhatikan di sini. Nah, ini dia. Abaikan jika ini tampilannya beda karena Roblox sekarang itu sudah masuk yang namanya update. Oke? Oke. Cara tuh teman. Kalau misalnya ada pertanyaan atau misalnya bingung bagian-bagian ini tuh disebutnya apa? Ini dia. Jadi di atas itu namanya toolbar ya atau tempat pilihan buat kita editing-editing apa ya alat-alat yang pengen kita pakai kayak select, move, scale, rotate itu ada di toolbar. Oke, kita belajar nih teorinya. Ini namanya toolbar working window atau tempat kita kerjain ya visualnya, naruh-naruh barangnya, naruh-naruh asetnya disebutnya working window. Kata nggak? Terus Kak Dimas, kok yang bagian kiri Kak Dimas nggak ada? Karena aku tutup. Karena aku tutup. Cara munculinnya ada di sini nih. Toolbox, Explorer, Properties, Asset. Kalau diklik, dia muncul. Kalau diklik lagi, dia tiada. Nah, misalkan, Kak, aku nggak sengaja nih, Explorernya disilang kayak gini. Propertiesnya juga aku silang. Jadi, kompong-melompong. Gimana nih, Kak? Jangan panik, jangan risau. Tinggal diklik lagi aja. Properties sama Explorernya. Nah, dia muncul tuh. Nah, ini buat apa, Kak? Nanti kita pelajarin pelan-pelan. Sementara kita belajar dulu tentang visualnya. Explorer itu nanti untuk apa gunanya, terus properties itu untuk apa gunanya. Banyak banget, teman-teman. Set. Nah, ini bisa aku kecilan. Kecilkan, set. Terus Explorernya aku munculin. Nah, itu teman-teman. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Aman? Ini masih tentang ini, working Windows properties, ya. Terus toolbox. Toolbox itu buat ngambil aset kayak plugin. Nanti kepakai dia. Set. Nah, ini bisa diedit-edit, teman-teman. Edit-editnya gimana, Kak Dimas? Teman-teman pinggirin kursornya sampai ngebentuk kayak gini. Nah, sampai kayak gini. Memperbesar, memperkecil. Basic, basic, basic. Basic, Explorer. Nah, tuh ada tuh propertiesnya. Explorer taruh di atasnya bisa tuh. Propertiesnya di bawah, pindahin gitu. Jadi senyamannya teman-teman, mau propertiesnya di bawah, explorernya di atas juga tidak masalah. Yang terpenting teman-teman paham. Oke? Ada pertanyaan? Cara pakainya? Nanti kalau kita kayak nggak les hari Minggu gini, bisa Hmm? main juga, bisa main gini, Roblox kayak gini. Boleh dong. Berarti di luar pembelajaran kan? Boleh dong. Nyoba-nyoba. Boleh. Itu namanya pembelajaran individu atau latihan. Boleh dong. Gak mesti nunggu hari Minggu. Jadi misalkan Altair
penasaran nih sama pakai Roblox Studionya, ya kan? Kayak, ini tombol apa sih? Ini untuk apa sih? Dicoba-coba di rumah. Itu boleh explore sendiri juga. Aku nggak membatasi teman-teman ya. Jadi, selain hari Minggu aja, teman-teman juga bisa explore di rumah. Ya? Oke. Ada pertanyaan lain? Paham? Itu materi kita nih hari ini. Kita kenalan dulu tuh. Yang namanya itu jendela cara play ya, yang tadi yang ditanyain Didi. Nah, terus yang tadi materi-materinya ada semua di grup. Nanti aku share. Oh ya, Didi udah masuk WA grup belum? Udah, Kak. Sudah ya? Oke, nanti segala info sama buat em, video recordingnya aku taruh situ. Oke, teman-teman. Karena sudah 14.30 kita penutupan. Kita ketemu lagi di minggu depan, nanti aku vote kapan harinya. Oke, ayo gaya bebas. Boleh bawa benda kesayangan kalian juga boleh. Atau mau gaya seperti apa? Bebas. Aku bawa Liontina. Ayo, Alter, Didi, Akin. Ayo, satu, dua, tahan, tahan. Oke, nice. Thank you, everybody.